Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gibran. Di sini saya bakal jelasin tugas subcelo 314 dari kalkulus sendiri. Ini merupakan tugas terakhir kami di semester 2 ini. Nah, di sini saya dari IF 07 angkatan 2024. Nah, di sini ada dua soal sebenarnya. Soalnya cukup kompleks ya. Dimana yang pertama itu adalah diberikan fungsi skalar di mana f x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat nih. Dan dimana titiknya itu ada titik P 1,2 nih, P 1,2. Nah, soal pertama, hitung vektor gradien vektor x, vektor f, x, y, dimana rumusnya itu ada. Tentukan dulu vektor gradien fungsi dua variabelnya itu, dimana rumusnya itu vektor f, x, y sama dengan turunan f per turunan x, turunan f, per turunan y ini sendiri. Ini dia. Nah, langkah yang pertama itu hitung turunan parsial terhadap x itu sendiri. Ini dia. Dimana turunan f per turunan x sama dengan turunan per turunan x sama x kuadrat min 3 y kuadrat sama dengan 2x. Ini di turunan x itu sendiri. Nah, sama juga yang di y juga gitu. Dan dimana hasilnya juga dapat di nih min 6 y. Maaf kurang jelas ya. Jadi gradien dari f x, y sama dengan 2x min 6y itu sendiri. Nah, soal kedua, hitung nilai gradien. Tentukan nilai gradien f di titik P. Oke, di sini titik P tadi udah ditentuin juga. Di mana titik P itu sama dengan 1,2 ini. Nah, ini titik P. Oke, ini sebenarnya lebih sederhana, yang dimana kita tinggal masukin aja, yang dimana gradien f 1,2 ini titik P tadi 1,2 sama dengan ini, oke, mana, maaf, ini sama dengan 2, nilai 2 tadi, nih nilai 2 ini dikali 1 ini yang P1, oke, dimana itu nilai x nya sama-sama x, terus min 6 itu dari turunan parsial terhadap y tadi dikali 2 sama dengan 2 min 12. Ini gradien di titik P. Jadi di gradien di titik P itu ada di 2 min 12. 2, min 12, maaf. Nah, yang ketiga itu adalah soal C, di mana hitung turunan berarah dari DU F P dengan vektor U dengan vektor yang lain ini. Vektor A juga 3, 4. Oke. Nah, di mana tuh rumusnya ini ditentuin juga tadi, ini rumusnya. Turunan berarah didefinisikan sebagai DU mana dia? Maaf. Ini. DU F P sama dengan gradien F P dikali U. Nah, karena tadi dengan U adalah vektor satuannya sama dengan A 3,4. Jadi langkahnya itu yang pertama kita cari dulu nilai mutlak dari A. Nah, nilai mutlak A sama dengan 3 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Ini ya. Sama dengan 5. Ini sederhana jadi 5. Nah, terus yang kedua itu dinormalisasikan lagi yang di U itu sendiri. Jadi U sama dengan A per, ini kalau nggak salah nilai asli dari A. Nilai asli dari A sama dengan 3/5. Nah ya, oh ini 3/5, 4/5 itu sendiri. Nah, yang ketiga, hitung yang tadi yang kita cari adalah DUF per DUFP sama dengan nih. Ini kan udah dapat ya 2/112 itu yang dari tadi yang di soal B tadi. Nah, ini kita masukin aja di sini.
2 min 12 dikali 3 per 5,4/5 di sini. Nah, yang dimana kalau kita masukkan itu jadi 2 nih. Mana, maaf. Oh ini. 2 dikali 3/5 ditambah min 12 dikali 4/5. Yang dimana hasilnya itu ada 6/5 dikurang 48/5. Jadi jawabannya itu ada min 42/5. Tuh soal yang C. Terus yang soal D dicari arah maksimum dan nilai maksimum turunan berarah itu sendiri. Turunan berarah akan maksimum jika U searah dengan vektor dengan gradien FP. Nah, nilai maksimumnya bisa kita lihat. Tadi kan udah rumusnya udah dikasih tahu ya. Jadi maaf. Oke, gradien F, nilai asli gradien F per P sama dengan, karena nilai asli kita masukkan akar ya. Sini, akar 2 kuadrat ditambah min 12 kuadrat di sini. Nah, sama dengan akar 4 ditambah 144 kuadrat sama dengan akar 148, maaf ya. Terus di sini jadi kalau kita sederhanakan jadi 2 akar 37. Jadi kesimpulannya arah maksimumnya itu ada di 2,12 itu sendiri. Vektornya itu searah sama yang tadi, yang di awal. Nah, nilai maksimumnya itu ada di 2 akar 37. Terus kita cari di nomor di sini soal terakhir dari soal pertama, itu ada tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVF P sama dengan searah singkatan makna geometrisnya. Nah, karena yang dicari itu arah vektor unit V dengan DUF P sama dengan 0, itu yang pertama tuh turunan berarah 0 jika vektor V ortogonal dengan gradien FP. Jadi gradiennya itu ini, gradien FP sama dengan yang nilai tadi, maaf nih, 2 min 12. Vektor ortogonal misalnya contohnya tuh ada di karena dia 2 min 12 ya, jadi kita balik lagi 12 nya di depan, itu mau dipositifin atau di negatifin tuh boleh. Jadi yang pertama itu panjangnya dulu. Ini panjangnya nilai asli pi, maaf mana ya, oh ini, karena sini lebih gampang saya kayaknya pakai di nilai positif ya. Nih, nilai asli V nilai asli V 12 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 148 kuadrat. Maaf, akar 148, maaf. Jadi yang vektor unit V sama dengan 12 per akar 148 di koma 2 per 1 akar 148 sendiri. Maka geometrisnya vektor ini tangensial terhadap kurva level fx, y sama dengan konstanta di P itu sendiri. Nah, itu merupakan soal terakhir yang tadi ya. Saya juga masih beberapa belum paham sebenarnya. Cuman saya coba untuk paham di sini. Terus di soal kedua itu ada diberikan fx, y sama dengan x pangkat 3 min 3x ditambah y kuadrat. Yang dimana soal pertamanya itu turunan parsial pertama dari terhadap x dan terhadap y tadi. Nah, rumusnya sederhana. Di sini saya langsung nyari kesimpulannya, yang dimana fx itu langsung dapat di 3x mana? Nih 3x min 3 dan fy itu gradiennya itu ada di 2y ini sendiri. 2y. Maaf, kayak gradiennya tulisannya 2y. Nah, terus titik stasionernya itu ada di fx sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Dari fx sama dengan 0 kita masukkan nilai tadi, yang dimana turunan parsialnya itu ada. Yang pertama itu ada 3x kuadrat min 3, itu dimasukkan ke sini. Nih, dari fx sama dengan 0, dari mana? Nih, dari fx namanya. Dari fx sama dengan 0.
dan F dan Y sama dengan FY sama dengan 0. Nih, bermasukkan 3x kuadrat min 3 sama dengan 0 menjadi x kuadrat sama dengan 1, yang dimana kita kecilkan lagi jadi F sama dengan tidak lebih kurang 1. Nah, di Y itu sendiri lebih sederhana, yang dimana 2Y sama dengan 0. Kita masukkan lagi jadi Y sama dengan 0. Oke. Jadi titik stasionernya itu ada di 1,0 dan min 1,0. Nah, yang ke C itu disuruh hitung turunan parsial kedua, ini mana fxx dan fy. F turunan 2 keturunan di x f itu sendiri, maaf, dan y itu di 2 turunan di y itu sendiri, dan dimana turunan ketiga itu ada di turunan f y itu. Jadi kalau kita lihat turunan parsial keduanya, dikit sebenarnya masuk rumusnya gampang. Kita ulangi rumusnya tadi, tapi ditambah kuadrat. Nah, di sini saya langsung kesimpulannya supaya nggak terlalu lama juga waktunya. Jadi itu ada di nih turunan kuadrat f itu dia x itu dia itu di 6x. 6x dan di y itu ada di 2 dan x y itu sama dengan 0. Sini. Nah, masuk ke soal D. Maaf, ya soal D ya soal D, yang dimana uji titik kosenternya itu jadi D FF D turunan 2 F dan turunan 2X dan turunan 2Y min turunan XY kuadrat nih. Nah, dimana kita masukkan di titik 1,0 nih. F turunan keduanya itu jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, kita kenapa 6 sama dengan 1? Nih, dimasukkan titik ini. Ini X-nya itu dimasuk ke mana? Maaf ya. Gak jelas ya nih. 6 kali 1 dimasukin 6-nya nih. Ini satunya dimasukin ke sini. 6 kali 1 6. Terus FY-nya sama dengan 2. FY tadi FY turunan kedua 2, di mana turunan ini F turunan XY itu sama dengan 0. Jadi mana D-nya 6 dikali min 2. Min 2 itu dari ini Y apa ya? Turunan kedua Y, maaf. 6 kali 2 min 0 kali 2 sama dengan 12, lebih besar dari 0. Nah, kenapa? Jadi, kesimpulannya itu karena F turunan kedua lebih besar sama dengan 0, maka titik 1,0 minimum lokal. Nah, itu kesimpulan pertama. Terus yang kedua, di titik min 1,0 sama aja sebenarnya, cuman dimasukin, maaf, sini ada saya kayak lupa deh. Nih, di sini ada 1. Oke. Dimana sama caranya, cuman di sini cuman beda min 1 karena tadi di titik min 1,0 tuh dia bukan di titik 1. Jadi hasilnya itu ya, kesimpulannya hasilnya itu di min 12 lebih kecil dari 0. Karena D lebih kecil dari 0, maka titik min 1,0 itu adalah titik pelana, kesimpulannya. Nah, yang terakhir nih, soal terakhir banget. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apa titik merupakan titik maksimum atau minimum global. Karena fungsi f x, y memiliki suku x pangkat 3 yang tidak terbatas, bisa memiliki lebih kurang dari limit tak terhingga, maka titik lokal di 1,0 bukan minimum global itu sendiri. Itu kesimpulan yang terakhir. Mungkin sekian yang sudah saya sampaikan. Untuk siang hari ini. Jika banyak salah kata atau salah perbuatan atau salah saya menjelaskan atau bagaimanapun, itu balik lagi karena saya juga masih beberapa materi belum paham. Semoga yang saya berikan itu bisa memberikan manfaat untuk kalian semua, dan semoga kita diberi kelancaran untuk ujian pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.